Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menelaah unsur intrinsik cerpen. Tujuannya nanti diharapkan kalian mampu menelaah unsur intrinsik cerpen. Nah, kalian tentu tahu sebuah rumah bisa menjadi bagus dan kokoh dibangun oleh unsur-unsur pembangun rumahnya. Ada pondasi, ada tiang-tiangnya, ada atapnya dan ornamen lainnya. Nah, sama halnya dengan cerpen. Cerpen juga dibangun oleh unsur pembangun atau pembentuk cerpen yang disebut unsur intrinsik cerpen. Nah, kalau kita belum bisa buat cerpen, sekarang kita mencoba menelaah sebuah cerpen. Kita telaah ada apa di dalamnya, unsur-unsurnya. Nah, kalau gitu apa saja unsur intrinsik cerpen itu? Pertama, ada tema. Tema adalah ide pokok yang menjiwai keseluruhan cerita. Jadi kalau saat kalian menelaah, kalian amati dari mulai awal sampai akhir cerita dan itulah yang menjiwainya, itu adalah tema. Berikutnya ada penokohan. Penokohan adalah tokoh-tokoh dalam cerita beserta sikap dan karakternya. Jadi kalau kalian menelaah sebuah cerpen, kalian amati sikap perilaku tokoh, cara dia berbicara dengan tokoh lainnya, cara dia menyelesaikan persoalan dan sebagainya. Kalian amati, atau penggambaran tokoh yang disampaikan oleh pengarang mungkin bisa kalian jadikan sebagai hasil telaahnya. Nah, berikutnya ada latar yang meliputi latar tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerpen. Saat kalian menelaah, kalian bisa melihat bagaimana tokoh melakukan sebuah kegiatan pada waktu kapan, di mana, dan seperti apa suasana yang dibangun saat peristiwa itu terjadi. Nah, berikutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang dijalin dari awal cerita sampai akhir cerita. Jadi kalian telaah awal ceritanya seperti apa, mulai muncul masalahnya kapan, lalu masalah muncak kapan, lalu penyelesaian masalah sampai akhir ceritanya seperti apa. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini adalah kesan yang tertinggal dalam hati kalian, dalam pikiran kalian ketika setelah selesai membaca sebuah cerpen. Kira-kira kamu terinspirasi apa atau mendapat nasihat apa dari cerpen tersebut? Pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Dia bisa saja berada di dalam cerita atau dengan sudut pandang akuan, atau di luar cerita dengan sudut pandang Diaan. Nah, sekarang saatnya kita evaluasi atau latihan. Coba kalian baca cerpen dalam link yang Ibu bagikan. Kemudian kalian telaah cerpen yang sudah kalian baca, temanya apa, bagaimana penokohannya, latarnya, kemudian tahapan alurnya, sudut pandang, kemudian amanatnya, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.